Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu anhu. Ila anqal al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Ini hadis Lubabul hadis bab yang kedua, yaitu tentang keutamaan zikir la ilaha illallah. Ini beberapa ulama menjelaskan bagaimana keistimewaan baik itu dari hadis atau dari maqalatul ulama. Salah satu di antaranya nanti kita baca hadis yang diriwayatkan atau diambil intisarinya oleh Imam Suyuti. Imam Al-Faqihani menjelaskan bahwa selalu berzikir ketika mau masuk rumah, membaca la ilaha illallah. Ketika mau masuk rumah, ini salah satu faedahnya. Itu bisa menghilangkan kefikiran. Jadi kalau kita ingin supaya tidak fakir, maka sebelum masuk ke rumah itu membaca la ilaha illallah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Faqihani. Selain itu ada hadis yang menjelaskan bahwa man qala la ilaha illallah wa maddaha udimat lahu arba'atu alafi dzambin minal kabair. Satu riwayat menyatakan bahwa barang siapa mengatakan atau membaca la ilaha illallah dan memanjangkannya la ilaha illallah itu, maka akan dihancurkan baginya 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Lalu sahabat menjelaskan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai' minal kabair. Lalu bagaimana kalau seseorang itu tidak punya dosa besar? Apa yang dihancurkan dengan dari kalimat la ilaha illallah? Rasulullah menjawab, yughfar li ahlihi wa li jiranihi, maka diampuni dosanya, keluarganya dan tetangga-tetangganya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Imam Sanusi. Makanya penting sekali ini sebelum saya baca hadis-hadis yang dijelaskan oleh Imam Suyuti. Jadi fadilah atau keistimewaan, keutamaan baca la ilaha illallah pertama sebelum masuk rumah ini, supaya kita ini tidak fakir ya, tidak miskin, senantiasa diberi rezeki oleh Allah, kecukupan oleh Allah. Maka kita sebelum masuk rumah membaca la ilaha illallah. Dan ketika kita membaca la ilaha illallah dengan memanjangkan la ilaha illallah itu, maka kalau kita punya dosa-dosa besar, 4.000 akan diampuni oleh Allah. Dihancurkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak punya dosa besar, maka yang diampuni dosanya itu adalah keluarganya dan tetangga-tetangganya. Makanya ini penting sekali untuk kita ketahui, ya ini namanya ilmu. Makanya supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang seperti ini, sangat bermanfaat buat kehidupan kita di dunia hingga nanti di akhirat nanti. Ini penting karena ini sebuah ilmu supaya kita tidak meninggalkan zikiran la ilaha illallah kapan saja. Oleh ulama juga dijelaskan bagaimana keutamaan bacaan la ilaha illallah
Kalau orang sudah bersyahadat lah istilahnya, maka orang itu sudah sangat mulia di hadapan Allah. Satu orang yang bersyahadat la ilaha illallah itu satu orang saja. Itu lebih utama, lebih baik dibanding dengan semua orang yang tidak mengucapkan syahadat la ilaha illallah di seluruh dunia, mulai zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah. Maka satu muslim itu lebih berharga, lebih mulia oleh kita. Lebih mulia di hadapan Allah dibanding dengan yang tidak muslim berapapun jumlahnya. Maka la ilaha illallah itu sangat berharga, sangat agung. Kalimat yang sangat agung sekali. Jangan sampai orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini kita hina, kita sia-siakan, kita zolimi. Ini berbahaya bagi kita. Karena menurut Allah, orang yang bersyahadat dan berzikir la ilaha illallah itu sangat mulia. Ini oleh para ulama dijelaskan. Dan mari kita baca hadis yang disampaikan oleh Imam Suyuti dalam Lubabul Hadis ini. Al-babu tsani utawi bab sing nomor loro iku fi fadilati la ilaha illallah ing dalem mertelaaken kautamaane zikiran la ilaha illallah. Zikiran la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man utawi sapane wong, ini kata Rasulullah. Qala iku ngucap sapa man kula yaumin ing dalam saben-saben dina. Ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ja'a mongko teka sapa man yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat wa wajhuhu hale utawi wajah man iku kal badri. Kaya bulan purnama. Nah ini kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Maka nanti di yaumil qiyamah mukanya itu kal badri, kayak bulan purnama. Terang sekali, bercahaya. Ini salah satu keutamaannya. Jadi sang apa dengan bulan purnama yang sempurna itu tanggal berapa? Tanggal 14 ya. Tanggal 14. Jadi ini salah satu keutamaannya. Setiap hari tidak sepi dari 100 kali la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini zikiran yang seperti ini bisa bisa dibaca ketika kita duduk, kita dalam rumah atau kita berjalan ya. Yang penting tidak di kamar mandi. Jadi boleh saja, di mana saja, mau berjalan, mau ini. Tapi yang paling baik, ya dengan khudu', dengan khusyuk, menghadap kiblat, dengan tadzakur, mengingat-ingat hatinya hadir sambil mengucapkan itu, berzikiran itu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini faedahnya banyak sekali. Nanti di antaranya di yaumil qiyamah kita ini hadir dengan wajah kita yang bersinar penuh cahaya seperti bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhaluz zikri la ilaha illallah. Utawi utama-utamane zikiran iku la ilaha illallah. Paling utamanya zikir itu la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu paling utama zikiran? Salah satunya. Padahal ya banyak zikiran-zikiran yang kemudian juga dijelaskan zikir-zikir itu utama. Tetapi ketika Rasulullah menjelaskan bahwa afdhaluz zikri la ilaha illallah, oleh para ulama dijelaskan bahwa karena
La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Kalau sudah tauhid, la yumathiluhu syai'un, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tidak bisa dengan atau yang lain itu tidak bisa menyerupainya atau menandinginya. Karena utamanya adalah tauhid. Dan kalau kalimat tauhid itu pasti akan membekas di hati dalam mensucikan batin. Kalau sudah menyucikan batin, di dalamnya yanfil alihah, mengecualikan atau membuang dari Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau sudah menafikan atau membuang Tuhan-Tuhan selain Allah, maka yang ada di hatinya itu hanya keesaan Allah, hanya Allah saja. Dengan mengucapkan illallah. Jadi zikiran illallah, la ilaha illallah itu lisan mengucapkan sampai kepada batini qalbihi, sampai pada dalamnya hatinya. Dan iman kita ini tidak bisa sempurna, tidak bisa kita iman, la imana illa biqauliha, illa biqauli la ilaha illallah. Jadi iman itu tidak sah kecuali dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kalau orang itu sudah beriman maka perbaruilah imannya dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kalau kita mengetahui ini maka tidak ada zikiran yang lain yang menandingi la ilaha illallah. Karena puncak dari segalanya adalah mengesahkan Allah tauhid. Dan itu adalah syarat mutlak. Kita pakai zikiran apa saja tapi tidak bersyahadat, tidak mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini percuma, nggak ada artinya. Karena yang paling utama itu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, ketika kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan jangan Muhammadur Rasulullah, dalnya di idghamkan, dari tanwinnya dal itu dur Rasulullah langsung ke ra, karena itu memang hakikatnya itu tajwidnya itu kan idgham, tanwin bertemu dengan ra, idgham bila guna Muhammadur Rasulullah idgham. Tetapi sebaiknya menurut sebagian ulama jangan diidghamkan supaya jelas bahwa Muhammadun Rasulullah. Sayyiduna Muhammadun Rasulullah, bukan Muhammadur Rasulullah. Jadi seolah-olah itu ada sesuatu di dalamnya. Ya kita nggak tahu. Orang yang ashabus sir ini yang biasanya tahu. Yang ashabus sir, nah itu biasanya tahu ketika mengucapkan sesuatu itu ada apanya di dalamnya, itu biasanya tahu. Makanya saya sempilkan di sini supaya ketika kita berzikiran la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, jangan diidghamkan oleh sebagian ulama supaya tidak ada sesuatu yang bagaimana begitu menurut sir dari sebagian orang-orang soleh. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammadar Rasulullah. Dar Rasulullah itu kurang bagus menurut, meskipun dalam ilmu tajwid itu seperti itu. Karena tajwid ini diperlukan betul, tapi untuk membaca bukan Al-Qur'an misalnya, membaca bukan Al-Qur'an itu ada sesuatu yang kadang oleh ulama-ulama yang ahli sir itu ada sesuatu. Makanya ya kita ikuti saja, kita amalkan, karena ini juga tidak sesuatu yang wajib maksudnya. Kalau ada sebagian ulama yang mengatakan begitu ya tidak apa-apa, tidak salah juga maksudnya Muhammadun Rasulullah. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Kecuali kalau dalam Al-Qur'an beda lagi karena harus ada pemakai tajwid.
memakai tajwid, memakai kayak idgham dan lain-lain itu, ada mad, ada macam-macam lah itu. Tapi kalau bacaan biasa itu agar bacaan kita itu tepat sasaran yang dimaksud. Mending Muhammad Rasulullah gitu, bukan Muhammadur Rasulullah. Ini. Tapi kalau membaca misalkan Muhammadur Rasulullah, ya tidak apa-apa juga. Betul bacaannya menurut tajwid gitu. Cuman ya tadi menurut sebagian ulama, sebagian orang-orang soleh, ashabus sir, itu sebaiknya membaca dengan Muhammadun Rasulullah. Sebagian ya, jadi yang lain ya bisa juga, boleh juga membaca Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh. Tidak apa-apa, seharusnya begitu. Tapi ya itu tadi kembali kepada bacaan yang kita baca itu mengandung sir dan tidaknya itu biasanya orang-orang soleh yang mengerti, yang ashabus sir itu yang seperti itu. Ini la ilaha illallah adalah zikiran yang paling utama. Karena apapun amalan kita kalau nggak bertauhid, zikiran apa saja kalau kita tidak bertauhid itu tidak ada apa-apanya, tidak berarti apa-apa. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya disebut afdhalul zikri la ilaha illallah. Oleh Syekh Nawawi Banten diteruskan Muhammadun Rasulullah. Jadi bukan hanya la ilaha illallah tapi diteruskan Muhammadun Rasulullah. Jadi, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu berarti puncak dari segalanya. Imannya tidak bisa diterima atau tidak sah keimanannya kecuali mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, kalau itu yang menjadi puncak dari keimanan seseorang atau menjadikan sahnya iman seseorang, maka zikiran yang lain lewat. Tidak sebanding, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nih. Makanya tadi disebutkan oleh ulama juga bahwa la ilaha illallah Muhammadun, kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah artinya bersyahadat itu lebih mulia menurut Allah dibanding orang yang tidak bersyahadat di seluruh dunia. Satu saja, makanya harus dijaga kehormatan seorang muslim walaupun satu. Yang penting muslim. Tanpa memandang bulu apa alirannya apa enggak, yang penting muslim saja. Itu lebih utama, lebih mulia dibanding dengan yang lain. Ini yang kadang-kadang kita tidak memperhatikan bahwa bagaimana sejatinya orang muslim itu terhadap muslim, apa kewajibannya, apa yang harus kita perlakukan terhadap sesama muslim. Ini yang kadang kita terlena, keasikan, akhirnya terpesona dan terbujuk oleh setan, oleh hawa nafsu kita, sehingga kita tidak menghormati atau tidak menjaga kehormatan, kemuliaan daripada orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Rasulullah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Nah, Rasulullah juga menjelaskan kalau afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini dijadikan kenapa oleh Rasulullah itu alhamdulillah bisa dikatakan doa yang paling utama. Oleh ulama dijelaskan, innama ju'ilal hamdu afdal li'anna du'a ibaratun an dzikr wa an yutluba minhu hajatahu walhamdulillah yashmaluha. Fa inna man hamidallah innama yahmaduhu ala ni'amihi walhamdu ala ni'mah talabu mazidin. Nah, ini harus kita tahu kenapa alhamdulillah itu menjadi doa yang paling utama. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis itu kalau mau berdoa ketika melihat ada seseorang di dalam masjid berdoa kepada Allah
Tapi Rasulullah kemudian menjawab doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena dia tergesa-gesa dalam berdoa. Kenapa tergesa-gesa ya Rasulullah? Karena dia tidak memulai doanya dengan bacaan Alhamdulillah, juga tidak membaca sholawat. Ketika doa tidak membaca Alhamdulillah, tidak memuji kepada Allah, tidak bersolawat kepada Nabi, maka kata Rasulullah termasuk orang yang doanya itu tergesa-gesa, tidak dikabulkan. Nah, makanya kalau mau berdoa diawali atau dikawali dengan memuji kepada Allah seperti kalimat Alhamdulillah. Lah kenapa Alhamdulillah itu menjadi doa yang paling afdol, yang paling utama? Karena doa itu adalah merupakan zikiran. Satu, yang pertama. Doa adalah merupakan zikir, dan dalam zikir itu mengucapkan alhamdulillah, dia mengharap atau meminta kepada Allah hajatnya. Nah, di dalam kalimat alhamdulillah itu memuat hajat yang diperlukan. Kenapa? Karena ketika seseorang memuji kepada Allah, maka hakikatnya dia itu memuji atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ketika dia memuji kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya, berarti dia seolah-olah meminta tambahnya nikmat. Nah ini, meminta tambahnya nikmat. Walhamdu ala ni'mah tolabu mazid. Tolabu mazid. Jadi orang kalau memuji kepada Allah berarti itu sama saja dengan meminta tambah. Kenapa? Karena ada ayat wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Jadi sungguh kalau kau bersyukur, kalau kalian bersyukur maka akan aku tambah. Lah kalau kita memuji kepada Allah kan itu sebagai ungkapan syukur. Nah kalau ungkapan syukur itu konsekuensinya akan ditambah. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, berarti Allah pasti akan menambahkan nikmatnya itu kepada kita. Makanya alhamdulillah berarti sejatinya selain itu merupakan zikiran, tapi di dalamnya terkandung permintaan nikmat, ketambahnya nikmat bertambah. Kenapa? Karena itu merupakan alhamd, pujian kepada nikmat. Pujian kepada nikmat itu berarti kita syukur kepada Allah, mengatakan Allah alhamdulillah kita diberi oleh nikmat Allah, termasuk bagian daripada syukur. Kalau daripada syukur berarti kita meminta kepada Allah tambahnya nikmat, semakin bertambah nikmatnya supaya bertambah nikmatnya. Maka ini sesuai dengan ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Oleh karena itu kalimat alhamdulillah itu adalah afdolud doa. Karena di dalamnya memuat satu zikiran, kemudian meminta tambahnya nikmat, karena di dalamnya terdapat kalimat syukur. Di dalamnya ada semuanya. Karena orang yang memuji kepada Allah kan berarti memuji kepada nikmat yang diberikan kepadanya. Kalau memuji nikmat kepadanya, berarti dia meminta nikmat tambah atau tambahnya nikmat. Lah inilah kemudian berarti doa kan, kalau kita meminta tambahnya nikmat yang sudah kita terima kemudian kita puji kepada Allah, berarti sejatinya kita meminta tambahnya nikmat supaya nikmatnya bertambah. Maka itu adalah doa. Oleh karena itu alhamdulillah itu afdolud doa. Ini biar jelas. Maka dengan mengucapkan alhamdulillah itu adalah afdolud doa. Jangan sampai lupa ketika kita doa juga membaca alhamdulillah di awal itu, karena itu merupakan doa, juga merupakan zikir, juga merupakan pujian kita kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita agar kita diberi lagi, agar kita ditambah nikmatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, dawuh sinten Allah ta'ala, la ilaha illallah kalami. Ini hadis qudsi. Jadi, kalau tadi yang saya jelaskan, yang barusan itu bahwa alhamdulillah itu tadi itu ada di
eh, di keterangannya Imam Al-Azizi sebagaimana diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi, hadis Nasai, hadis Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Ini ada semuanya, ini hadisnya ada semuanya. Nah, kalau ini yang barusan saya baca itu adalah hadis qudsi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah kalami. Utawi dawuh tau zikiran la ilaha illallah kalami iku ucapanku. Wa ana utawi ingsun huwa mangqalaha dakhala hisni. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Masya Allah. Allah. Jadi man utawi sapane wong iku qala wa ana utawi ingsun huwa yo man wa huwa yo la ilaha kalami itu. Man qalaha utawi sapane wong kang utawi sapane wong iku ngucap sapa man ing la ilaha illallah dakhala mongko mlebu sapa man hisni ing penjagaanku ing pangreksanku. Ya Allah. Wa man dakhala hisni wa utawi sapane ku dakhala hisni mlebu sapa man ing pangreksanku amina mongko aman sapa man min iqabi saking siksaku. Kata Allah dalam hadis qudsi. Masya Allah. Ini hadis ini secara khusus ditakhrij oleh Imam Asy-Syirazi. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah hisni. Wa man dakhala hisni amina min azabillah. Dan juga dari riwayat Abdul Wahid bin Zaid, dia berkata kuntu fi markabin fatarahatna rih ala jazira fa kharajna ilal jazira. Ini salah satu ada cerita ini. Jadi nanti dulu ini ada cerita tadi belum nanti kita menjelaskan tentang hadis ini. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi bahwa la ilaha illallah itu kalami dan itulah saya. La ilaha illallah itu. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah itu hakikatnya menyebut Allah. Zikiran kepada Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk dalam penjagaanku. Dan barang siapa yang masuk dalam penjagaanku, maka dia aman dari siksaku. Kata Rasulullah, kata Allah itu. Jadi la ilaha illallah itu sangat agung sekali. Makanya banyak cerita sebenarnya ketika orang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini secara khusus Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten menceritakan satu cerita yang diceritakan dari Abdul Wahid bin Zaid. Kata beliau, suatu saat saya naik kendaraan. Ketika saya naik kendaraan kemudian ada angin dahsyat, angin puting beliung atau apa yang dahsyat sekali di sebuah daerah, di sebuah jazirah. Lalu saya keluar ke jazirah itu di satu daerah itu. Saat saya keluar di daerah itu, saya melihat syakhson ya'budu sonaman. Saya melihat ada orang sedang menyembah berhala. Kata Syekh Abdul Wahid ini. Lalu saya katakan kepadanya, ta'budu hadzal sonam wa fina man yasna'u mislahu. Engkau menyembah berhala ini, sedangkan di antara kita itu ada zat atau Tuhan yang menciptakan seperti itu.
Kata Syekh Abdul Wahid. Maka orang yang sedang menyembah berhala itu menjawab, antum man ta'buduna. Kalian yang menyembahnya. Fakulna, artinya dia tidak mau kamu yang menyembah itu. Kalau saya tetap menyembah sonam, kata orang itu. Menyembah berhala. Kalian yang menyembah itu, yang membuat apa? Yang bisa membuat seperti sonam itu. Yang menciptakan seperti sonam itu bisa. Kaulah yang kalianlah yang menyembah. Aku nggak mau lah gitu maksudnya. Lalu saya sampaikan kepada dia yang sedang menyembah berhala ini. Na'budu ilahan fis sama arsyuhu wa fil ardi batasyuhu wa fil bahri sabiluhu. Nah, ini jangan sampai salah paham. Ini karena termasuk kalam atau ya kalimat mutasyabihat. Ya, saya menyembah Tuhan fis sama arsyuhu, yang arsy-nya di langit. Wa fil ardi batsyuhu, dan di bumi ini penuh dengan kekuatannya di bumi. Wa fil bahri sabiluhu, dan di lautan adalah jalannya. Ini maksudnya bukan berarti arsyu fis sama dan lainnya itu kemudian sama, kita juga nggak tahu sama yang mana. Apa yang maksud di atas atau maksud ini enggak, kita jangan kalau kemudian masuk kepada takaran akidah yang begini ini, Ar-Rahmanu al-Arsyis tawa kan. Jadi ada ayat itu Ar-Rahmanu al-Arsyis tawa. Maka kalimat istawa kalau kita maknani dengan bahasa kita misalnya, ini salah, bahaya, karena ini kalimat mutasyabihat. Enggak boleh diartikan sembarangan menurut bahasa kita, itu tidak boleh. Karena ini mutasyabihat. Kalau udah sampai pada mutasyabihat, maka dalam ilmu akidah itu ada dua mazhab. Mazhab salaf dan mazhab kholaf. Kalau mazhab salaf itu tafwid. Nggak perlu mengartikan ya begitulah istilahnya. Meserahkan semuanya kepada Allah. Tanpa ada takwilan, tanpa ada meresahkan kepada Allah. Karena itu maklum. Menurut orang-orang yang tahu, yang faham, yang diberi oleh Allah, dibuka hatinya bisa mencerna maknanya, ya la yakhfa alaihim. Tidak samar bagi mereka. Makanya ini ulama-ulama salaf itu tafwid. Tidak mereka-reka. Tapi kalau ulama kholaf, ini dengan takwilan yang bima yali kubihi. Bima yali kubihi. Lah kalau ada seperti ini, arasnya fisama. Lah tadi kalau arasnya fisama sedangkan Allah itu alal aras, berarti di langit. Lah ini bahaya, makanya harus paham. Dalam masalah akidah ini jangan sampai kita salah. Jadi ibaratnya itu begini. Jadi Allah yang menguasai, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan lautan, semuanya dianugerahkan kepada manusia. Itulah sejatinya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan lautan. Lautan kita bisa jalan melalui lautan. Kita bisa apa saja, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Nah, ketika dijelaskan begitu, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan lautan yang bisa dibelah, yang bisa dibuat jalan. Lalu orang yang sedang menyembah berhala itu berkata, "Man a'lamakum bihi." Nah, ini karena kita ketika mereka berdialog dengan orang yang sedang menyembah berhala, maka yang disampaikan itu ya sesuai dengan kadar pikiran mereka. Makanya Syekh Abdul Wahid ini mengatakan, na'budu ilahan fis sama arsyuhu wa fil ardi batsyuhu wa fil bahri sabiluhu. Masya Allah. Jadi disesuaikan dengan yang diajak bicara. Nah kalau seperti itu, maka dia, kalau sonam itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dicemplungin ke air, misalkan
buang ke laut juga nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi bisa menguasai langit misalnya, nggak bisa. Gitu. Maka inilah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid, sehingga orang itu bisa mencerna, oh Tuhan kamu tuh begitu. Lalu dia bertanya, mana alamakum bihi? Siapa yang mengajarkan itu kepadamu? Mengajarkan itu kepadamu? Saya menjawab, arsala ilaina rasulan. Allah, Tuhan itu telah mengutus kepada kami Rasul. Qala ma fa'ala bir Rasul. Dia bertanya, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul itu? Qulna wabadul malik ilaihi. Jadi Rasul itu tetap juga ada di genggaman atau dikendalikan oleh Tuhan itu. Yang disampaikan apa semuanya adalah dari Tuhan. Maka fahal taharuka indakum min alamatin, kata beliau, kata orang yang menyembah apa? Menyembah berhala itu. Maka apakah Rasul itu meninggalkan sesuatu alamat ada alamatnya? Qulna na'am, Kitabul Malik. Jadi ada memang alamatnya, yaitu Kitabul Malik. Kitabullah lah, Al-Quran, itu alamatnya, tanda-tanda yang paling kuat. Tanda-tanda yang paling kuat. Anginnya itu. Tanda-tanda yang paling kuat adalah Kitabul Malik. Nah, setelah disampaikan begitu, dia bertanya lagi, hal indakum min husy? Apakah kau memiliki dari itu yang ada padamu? Dari apa? Dari alamat tadi? Saya jawab ya, lalu saya membaca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Lamal Qur'an, seterusnya itu surat Ar-Rahman. Setelah saya bacakan surat Ar-Rahman itu, kemudian orang yang menyembah berhala, sedang menyembah berhala itu kemudian menangis. Kemudian menangis. Sampai dia menangis itu, saya terus baca sampai saya selesai surat Ar-Rahman. Oh, dibaca terus. Lalu dia berkata, ma yambaghi an yasis sahib hadzal kalam. Setelah selesai, kemudian dia itu mengatakan, wah, tidak pantas saya ini bermaksiat, membangkang zat yang memiliki hadzal kalam. Memiliki hadzal kalam yang dibacakan Ar-Rahman itu. Itu. Setelah itu kemudian saya tawarkan kepada dia agar masuk Islam. Lalu masuklah dia Islam, fa aslama. Lalu setelah Islam kemudian saya bawa naik perahu. Nah, itu, naik perahu, naik kapal lah. Karena tadi kan memang di suatu jazirah, suatu daerah yang di tepi pantai sedang anginnya kencang, ombak besar gitu. Nah, ketika persis, jadi ketika dipertanya atau dialog dengan orang yang sedang menyembah berhala itu pas jawabannya, na'budu ilahan fis sama'i arsyuhu wa fil ardi batshuhu wa fil bahri sabiluhu. Pas, jadi karena mereka ingin naik perahu, naik kapal, anginnya besar. Karena itu kemudian terjadilah dialog. Karena sudah masuk Islam, kemudian diajak bareng-bareng naik kapal. Wa hamalnahu ma'ana fis safinah. Nah, ini naik kapal. Setelah naik kapal, kata beliau, falamma jannal lailu wasalna wasallaina al-isya akhadna madoji'ana linnaum. Setelah naik perahu, kemudian sudah malam sampai malam, dan kita sudah sholat isya. Setelah sholat isya, kita sudah mau tidur, sudah berbaring di tempat tidur kami ini.
di perahu itu di kapal. Faqala hadzal ilahul ladzi dallaltumuni alaihi yanam. Ketika mau tidur itu. Orang yang tadi baru masuk Islam, apakah Tuhan yang kau sembah itu, yang kau tunjukkan kau padaku itu, apakah tidur? Saya jawab, enggak, bukan tidur, bal huwa hayyun qayyum. Allah itu hayyun qayyum, hidup qayyum, enggak bakal tidur, la yanamu, enggak bakal tidur. Lalu dia berkata, bisal abid, antum tanamun. Oh, maka bisal abid, antum tanamun. Sangat buruk. Nah, buruk sekali kalian semuanya pada tidur. Wa maulakum layanam, kata dia. Oh, apa namanya? Kalau hamba-hamba makhluk itu bisa tidur. Kalau ilah Allah itu tidak tidur. Nah, gitu. Dalam dialognya ini. Bisal abid tanamun wa maulakum layanam. Lalu ketika kami sampai, kata Syekh Abdul Wahid ini, falamma wasalna al-bar wa aradna al-insiraf. Kita sudah sampai di tepi pantai, sudah sampai di daratan. Dan kami ini ingin berpisah, kata Syekh Abdul Wahid. Kita ingin berpisah, kemudian saya kumpulkan sesuatu untuknya, untuk orang yang tadi, yang baru masuk Islam. Kumpulkan sesuatu dari ya duit lah atau recehan, dikumpulkan untuk diberikan kepada dia. Biasa ini memang dari dulu juga seperti ini. Kalau orang masuk Islam kemudian dihadiahi, kita bersedekah untuknya, karena memang orang yang baru masuk Islam itu Masya Allah dosanya habis semua itu. Karena al-Islam mujabba ma qablah. Jadi Islam itu menghapus semua dosa, apapun dosanya sebelum Islam, kalau sudah masuk Islam, wah seperti dia kayaumi waladathu ummu, bersih, suci, tidak punya dosa sama sekali. Makanya ketika seperti itu, kalau mu'alaf, nanti kita dianjurkan untuk memberikan sesuatu supaya semakin mantap, semakin mantap. Nah, setelah kita kumpulkan dari duit ya, uang itu untuk diberikan kepadanya, maka dia bertanya, apa ini? Kenapa kau mengumpulkan uang dan diberikan kepadaku? Kata Syekh Abdul Wahid, saya sampaikan, tasta'inu bihi ala nafsika. Kau tasta'inu bihi ala nafsika. Pakai ini supaya bisa menolong kamu. Bisa menolong kamu, kamu bisa pergunakan ini duit yang sudah dikumpulkan ini untuk dirimu sendiri. Supaya bisa membantu di perjalanan. Lalu dia menjawab, dalaltumuni ala tariqi ma arakum salaktumuha. Ana kuntu a'budu ghairahu falam yudhi'ani. Falam yudhi'ni. Apa yudhi'uni? Al-an, loh, kamu memberiku ini, padahal kamu barusan saja, kamu telah menunjukkanku, kata orang ini, menunjukkanku pada jalan yang kau yakini, yang jalan yang kau tempuh. Dan saya ikut-ikutan kamu menyembah, ya, menyembah bukan sonam, bahkan menyembah Tuhanmu. Falam yudhi'ni, maka tidak menyia-nyiakan, tidak menyesatkan saya, tidak menyesatkan saya. Karena sudah ditunjukkan kepada jalan yang benar lah istilahnya. Nah sekarang kamu ngasih duit, ngasih duit, apakah kamu akan menyesatkanku? Menyesatanku sekarang. Ba'da ma'araftuhu, setelah saya mengetahui jalanmu yang benar itu, kau kasih duit, apa kau akan menyesatkanku sekarang? Falamma kana ba'da salasati ayyam qila li annahu fin naza'. Kemudian setelah 3 hari sampailah berita itu kepadaku bahwa orang tadi
berita kepadaku, orang tadi yang baru masuk Islam, yang satu perjalanan di perahu, di kapal itu, bahwa dia dalam sakaratul maut, mau meninggal dunia. Lalu saya datang padanya, wa qultu lahu, dan saya katakan padanya, apakah kau punya hajat? Apa kau punya sesuatu yang kau butuhkan? Bisa saya penuhi. Dia menjawab, qadha hawaijil ladzi akhrajani minal jazirah. Wa nimtu indahu fara'aitu jariyatan fi, Masya Allah, fi raudatin khadra wa hiya taqul ajilu bih fi salamin faqad tala syauqi ilahi. Masya Allah, ini beruntung sekali. Ditawar, apakah kau punya keperluan sesuatu yang aku penuhi padamu? Dia menjawab, Allah telah menunaikan, telah memenuhi kebutuhanku. Alladzi akhrajani minal jazirah. Qadha hawaijil ladzi akhrajani minal jazirah. Karena waktu itu kan angin kencang itu di laut itu. Ketika dialog itu, ketika perjalanan itu. Allah telah, jadi Allah yang telah menyelamatkan, mengeluarkanku dari pulau. Nah, jazirah itu pulau. Kepulauan yang anginnya kencang tadi, mau pulang. Nah, aku telah diselamatkan oleh Zat atau Allah Tuhan yang telah menyelamatkanku, mengeluarkanku dari pulau itu. Dan saya telah berselat tidur di sisinya. Dan saya telah melihat jariyah, seorang perempuan, fi raudatin khadra, di pertamanan yang sangat hijau. Dia mengatakan, ajilu bihi fissalam. Cepatlah dia agar sampai ke sini. Cepatlah supaya dia sampai ke sini. Faqad tala syauqi ilaihi, saya sangat merindukan dia. Kata jariyah itu, kata apa? Seorang perempuan bidadari itu. Setelah saya mimpi begitu, saya mimpi fastaiqadtu wa qad mata wa fadafan. Setelah saya bangun, kemudian Masya Allah, ternyata dia sudah meninggal dunia. Wa nimtu tilkal laila fara'aitu fil manam. Setelah menyaksikan kabar bahwa dia sudah meninggal dunia, kemudian saya bertemu di hari dia meninggal, saya bertemu dalam mimpi, wa ala ra'si tajun wa baina yadayhi hurul ain. Saya saksikan di kepalanya itu ada taj, kuluk, apa itu, mahkota di kepalanya. Masya Allah, ada mahkota di kepalanya. Dan di sisinya, di hadapannya ada bidadari hurul ain. Dan dia membaca, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Masya Allah. Jadi cerita ini sangat bermanfaat sekali bagi kita ketika ada angin kencang atau apa, kita di lautan atau apa, di pulauan atau di laut itu. Bacalah zikiran la ilaha illallah, ingat cerita ini. Ketika kita ingat kepada Allah, apalagi dengan berzikiran la ilaha illallah, insya Allah itu akan diselamatkan oleh Allah dari angin kencang. Salah satu di antara faidahnya. Karena salah satu juga kalau misalkan ada petir, ya ada petir itu, ada petir juga oleh Rasulullah dijelaskan bahwa petir itu tidak akan menyambar orang yang di hatinya ada zikiran kepada Allah. Makanya kalau ada petir, kita harus berzikir kepada Allah supaya kita selamat. Karena petir tidak akan menyambar orang yang di hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satunya dalam hadis. Jadi Rasulullah menjelaskan, orang yang berzikir tidak akan disambar petir. Ketika petir menyambar di mana-mana, tetap hati kita berzikir kepada Allah, Allah akan menyelamatkan kita dari sambaran petir. Dari hujan, dari
dari afat samawiyah, dari angin kencang di lautan, di mana kalau kita berzikir di hati kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keistimewaan daripada zikiran. Ini sudah cukupkan di sini pembacaan kita. Insya Allah nanti kita lanjut kembali masih pada bab yang kedua, yaitu keutamaan la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri, juga bagi semua yang ikut mendengarkan dan menyaksikan pembacaan kitab Lubabul Hadis ini. Diberi keberkahan, diberi kemanfaatan, kita diberi keuntungan, orang yang beruntung di dunia ini juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.